Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirdasari dengan NIM A251220004. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membuat video mengenai materi hipotesis de Broglie dengan mata kuliah Ikatan Kimia. Video ini saya buat untuk pengganti ulangan tengah semester. Baik, saya akan melakukan share screen mengenai materi saya. Baik, di sini kita akan mempelajari mengenai hipotesis de Broglie. Sebelum kita masuk pada hipotesis de Broglie, telah dilakukan berbagai eksperimen. Di antaranya yang pertama itu eksperimen fotolistrik, di mana cahaya terdiri atas partikel-partikel foton. Kemudian terdapat lagi eksperimen berikutnya, di mana yaitu eksperimen celah ganda. Eh, Pada eksperimen ini, cahaya disinarkan pada celah ganda yang membentuk pattern gelap terang. Pattern gelap terang ini juga memiliki maksima dan minima. Kemudian dari eksperimen celah ganda ini bahwa diartikan cahaya itu bersifat gelombang. Masuk dalam dualisme cahaya. Di mana di sini cahaya memiliki dua sifat, di mana cahaya bersifat gelombang dan partikel. Dan partikel sendiri bisa bersifat gelombang. Menurut de Broglie bahwa sebuah partikel bisa dikatakan sebuah gelombang, di mana saya akan menampilkan sebuah gambaran, di mana di sini eh, suatu ketika ada sebuah partikel yang akan digerakkan, di mana partikel sendiri akan bergerak dengan adanya kecepatan atau pastinya timbulnya kecepatan. Kemudian kecepatan ini juga akan memiliki persamaan dengan frekuensi dan panjang gelombang dari partikel yang bergerak. Partikel yang bergerak ini juga disebut dengan gelombang. Panjang gelombang sendiri juga akan memiliki hubungan antara massa dan kecepatan partikel tersebut. Kemudian, suatu partikel dapat bergerak dan memiliki energi kinetiknya. Kemudian, energi kinetik itu sama juga dengan energi gelombang, di mana kita akan turunkan rumusnya di sini. Wait, di mana kita akan teruskan rumusnya, di mana diferensial energi kinetik sama dengan diferensial energi gelombang. Besar ini diartikan dengan energi gelombang. Lalu kita akan turunkan diferensial dikalikan energi kinetik, di mana 1/2 kali mv kuadrat sama dengan D kali H kali F. H ini yaitu eh, konstanta Planck kali frekuensi. Lalu kita akan keluarkan konstanta ini, energi kinetiknya, di mana 1/2 mv kuadrat sama dengan, hanya kita keluarkan dari dalam kurung, di mana H kali df. Lalu 1/2 mv kuadrat sama dengan H kali D kali F ini diartikan juga dengan V
per lambda. Maka H kali D kali V per lambda. Lalu seperdua kali M dV kuadrat. Lalu di sini sama dengan H per lambda kali dV. Kedua ruas ini akan kita samakan diferensialnya. Lalu di sini rumus tersebut kita kalikan dengan V. Seperdua, seperdua kali M kali 2 V dV sama dengan H per lambda kali dV, di mana dV-nya kita coret. Ya, lalu kita akan coret juga banyak. Maka yang tersisa yaitu MV sama dengan H per lambda. MV di sini juga disebut dengan momentum. Lalu pada MV sama dengan H per lambda, kita bisa temukan di mana untuk rumus panjang gelombang menurut hipotesis de Broglie yaitu lambda per HP sama dengan H per M kali V, di mana kita lihat sendiri keterangannya di mana lambda sebagai panjang gelombang partikel, P sebagai momentum, kemudian H yaitu konstanta Planck sebesar 6,626 kali 10 minus 34 joule per sekon, lalu ada massa partikel dan kecepatan partikel. Kemudian di sini hipotesis de Broglie ini dinyatakan dalam eksperimen Davison and Germer, di mana elektron akan ditembakkan pada celah ganda ini. Kemudian hasil dari elektron tersebut ditemukan pola gelap terang. Ini pola gelap terang seperti pada cahaya. Maka dari eksperimen ini menunjukkan bahwa hal itu bersifat gelombang. Lalu di sini ada contoh soal di mana soalnya elektron bermasa 4 kali 10 minus 34 kilogram bergerak dengan kecepatan 1,1 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Jika konstanta Planck sebesar 6,626 kali 10 minus 34, maka panjang gelombang dari elektron tersebut adalah, kita akan melakukan pengerjaan dari soal ini, di mana kita akan jabarkan diketahuinya dulu M dan V-nya, kemudian ditanya yaitu panjang gelombang. Di mana di sini panjang gelombang sama dengan H per M kali V. Di mana kita masukkan lambda. Lambda sama dengan 6,626 kali 10 minus 34 joule per sekon per massa kali kecepatan 4 kali 10 minus 31 kali 1,1 kali 10 pangkat 7, di mana 6 ini
kita akan bagi dengan 1,1, maka dihasilkan 6. Lalu pangkat minus 31 kita operasikan dengan 7, maka diperoleh sini minus 24. Lalu minus 24 akan naik di sini 10 minus 24, maka diperoleh 10 min 10. Maaf, ini positif 24 karena dia naik atau dia pindah luas. Lalu di sini 6/4 kali 10 pangkat minus 10. Lalu 6 bahagi 4 sama dengan 1,5. Maka panjang gelombang yang kita peroleh dari elektron tersebut yaitu 1,5 kali 10 minus 10 meter. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kemudian saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.